Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yanda sekalian serta teman-temanku tercinta, saat ini saya akan memberikan atau sharing tentang bagaimana sih cara cerdas mengelola keuangan secara sederhana di dalam rumah tangga. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Miftahul Hayati. Saya seorang ibu dari 4 anak. Kebetulan profesi saya sebagai bidan dan saya adalah pengamal ilmu magnet rezeki. Dan saat ini saya hanya sharing tentang ilmu yang saya dapatkan, dan menurut saya ilmu ini sangat bermanfaat. Dan saya sekarang lagi sedang mempraktekkan ilmu bagaimana cara mengelola keuangan sederhana tapi bisa dampaknya luar biasa buat keluarga kita gitu. Jadi kita sama-sama kosongkan gelas sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang maksimal. Oke teman-teman, sekarang di hadapan kita di layar ada grafik, yaitu grafik keuangan sederhana. Ada 3 grafik. Boleh teman-teman pilih salah satu yang menurut teman-teman kira-kira mana ya grafik keuangan sederhana yang sehat. Grafik A, B, atau C. Nah, di sini ada beberapa warna juga ya teman-teman. Boleh, silakan teman-teman kira-kira aja mana sih yang sehat itu grafiknya. Nah, di sini sudah ada jawabannya ya teman-teman. Mendingan kita sekarang bahas aja bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng. Di sini kita belajar bareng ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang menggurui, nggak ada yang merasa digurui, gitu. Kita sharing aja. Nah, sebelum kita bahas, di sini kita bahas warnanya dulu. Di sini ada warna hijau, ada warna merah, kuning atau orange, dan biru. Nah, di sini itu ada zona, kita bagi menjadi zona hijau, zona merah, zona orange, dan zona biru. Nah, zona hijau ini apa sih? Zona hijau ini adalah zona pemasukan kita setiap bulan atau setiap hari. Ya, memang yang kita dapatkan setiap hari atau setiap bulan itu. Dan zona merah ini adalah zona pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap harinya. Contoh misalnya seperti makan gitu kan ya, uang makan, kemudian uang beli susu mungkin yang sudah punya anak, uang listrik gitu kan, uang internet, apapun lah itu yang memang harus dikeluarkan setiap bulan gitu ya. Kemudian ada zona kuning dan biru akan kita bahas selanjutnya gitu. Nah, ini kita bahas dulu di zona yang pertama, grafik A, yaitu zona hijau sama warnanya dengan zona merah. Berarti pemasukan sama dengan pengeluaran. Nah, ini teman-teman kira-kira sehat nggak kalau kayak gitu? Contoh, kita punya gaji 1 juta, kemudian pengeluarannya 1 juta juga. Kita punya gaji 2 juta, 5 juta, 10 juta, itu pengeluarannya sama dengan pemasukan kita. Bagaimana teman-teman? Nah, ini grafik A ini adalah orang yang awam dalam keuangan. Gitu. Jadi seperti hamster wheel teman-teman. Gitu ya. Jadi dia berlari di situ-situ aja, jadi nggak kemana-mana. Nah, lain lagi dengan grafik B. Grafik B ini pemasukannya tidak sebanding dengan pengeluarannya. Jadi lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Nah, ini yang bahaya gitu ya. Grafik B ini adalah orang yang besar pasak daripada tiang. Bayangkan, pemasukannya 1 juta, pengeluarannya mungkin 2 juta. Pemasukannya 5 juta, pengeluarannya bisa 8 juta. Nah, ini biasanya orang-orang yang suka nyicil atau suka menghutang gitu ya. Dia sadar bahwa dia tidak mampu, tapi dia pengen memiliki. Nah, itu besar pasak daripada tiang gitu ya. Ya, semoga kita tidak ada di grafik B ini ya teman-teman ya. Kemudian ada grafik C di sini. Nah, grafik C ini adalah orang yang sehat dalam keuangannya. Bagaimana ini? Ini maksudnya apa? Warna orange dan biru ini apa gitu ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, grafik A, grafik B, grafik C ini, grafik A ini adalah 60% orang di Indonesia. Kemudian grafik B ini 35% orang Indonesia. Sedangkan grafik C itu cuma ada 5% di Indonesia, teman-teman. Jadi memang sedikit gitu ya. Yang sehat ekonomi di Indonesia ini memang sedikit gitu. Nah, bagaimana kita bisa berubah kalaupun memang awalnya kita grafik A atau B, kita pelan-pelan berubah di grafik C. Yuk kita simak penjelasannya.
Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang grafik sehat ini, yaitu grafik C. Nah, ada prinsip untuk zona hijau, yaitu semakin banyak memuliakan dan membahagiakan orang lain, akan semakin besar ukuran zona hijau kita. Kok seperti itu? Iya, sebetulnya rezeki kita, pemasukan kita itu ditentukan oleh kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Bagaimana kita bisa memperbanyak, membahagiakan orang lain dan memuliakan orang lain gitu. Jadi kalau orang suka sama kita, orang bahagia dengan kita, insya Allah rezeki itu akan datang. Nah, kalau teman-teman mau tahu tentang bagaimana caranya rezeki itu datang dengan kemuliaan dan membahagiakan orang lain, teman-teman bisa dengerin audionya tentang ilmu jurus magnet rezeki gitu ya. Teman-teman bisa tahu bagaimana sih rezeki itu datang kepada kita dengan kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Nah, buat teman-teman yang mau tahu, boleh kontak saya langsung, nanti saya akan berikan audionya. Soalnya audionya panjang, teman-teman, pembahasannya juga panjang, nggak mungkin kita bahas di sini. Kemudian di sini adalah sekecil apapun penghasilan teman-teman, asalkan kita punya kecerdasan keuangan, akan punya keberkahan kepada sekeliling. Ini artinya bukan berbicara tentang penghasilan gitu ya, bukan berbicara tentang besar kecilnya penghasilan, tapi bicaranya tentang keberkahan di dalamnya. Mau teman-teman gajinya 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, kalau nggak ada keberkahan nggak akan cukup. Kalau nggak ada keberkahan akan bocor di mana-mana, begitu ya. Nah, di sini kita bahas tentang zona merah gitu ya. Zona merah adalah hot exit. Nah, hot exit ini adalah pengeluaran yang memang langsung habis gitu loh. Dikeluarkan langsung habis seperti makan, listrik, air, susu gitu ya, pampers. Nah, itu langsung habis gitu kan. Nah, pengeluaran di hot exit ini itu sering terjadi kebocoran gitu. Kebocoran itu seperti apa? Ini contoh ya. Kita ambil contoh misalnya teman-teman itu mau pergi ke Alfa. Kita pergi ke Alfa, kemudian kita niatnya sih beli roti gitu ya. Beli roti, kemudian kita masuk ke Alfa. Biasanya kan roti itu harga 15 atau 20 ribu kan ya. Nah, kita ambil roti, kemudian kita lihat di sampingnya ada selai, kemudian di sampingnya ada minuman, kemudian di sampingnya lagi ada jajanan yang lain-lain. Kita ambillah itu semua. Sampai ke kasir, uang kita yang 100 ribu habis. Begitu teman-teman. Jadi awalnya kita tidak niat untuk beli itu, jadi kita beli gitu loh. Nah, itu sebetulnya kebocoran-kebocoran di situ. Coba kalau misalnya kita betul-betul konsisten, kita beli cuma rotinya aja. Kebayang nggak gitu loh, ada save money yang kita bisa lakukan gitu loh. Nah, itulah kebocoran-kebocoran yang terjadi, yang bisa terjadi, yang sangat mungkin terjadi, bahkan sering terjadi pada diri kita. Dan saya juga dulu seperti itu. Dan sekarang saya mulai mengerangkeng itu. Makanya kita bisa dengerin ilmu mengerangkeng uang. Nah, ini adalah salah satu jurus ilmu magnet rezeki. Teman-teman kalau mau tahu boleh kontak saya akan kasih audionya. Karena ilmunya lumayan panjang gitu ya. Biar apa? Biar kita bisa bijak mengeluarkan uang untuk sesuatu yang memang diperlukan untuk kita. Begitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas grafik C di zona orange. Nah, menariknya zona orange ini adalah kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan finansialnya. Kok begitu? Yuk kita sama-sama bahas ya. Nah, zona orange ini itu sepertinya terlihat seperti pengeluaran gitu ya, sama seperti zona merah. Tapi zona orange ini jika dikeluarkan itu dia bisa mengembalikan ke zona hijau atau bisa memperbesar zona hijau. Begitu teman-teman. Jadi pengeluaran yang sifatnya produktif atau seperti kuda tunggangan yang kita tunggangi, kemudian dia bisa mempercepat pertumbuhan zona hijau kita. Kemudian yang kedua, jika dilakukan itu akan memberikan manfaat berupa materi maupun non materi gitu ya. Dari penghasilan masukan kita ya, yang setiap bulan itu atau setiap harinya itu harus segera disisihkan, bukan disisakan ya. Kita harus menyisihkan ke zona orange ini gitu. Kenapa? Biar kita kelola lagi di uang yang ada di zona orange ini. Kemudian
Contohnya apa sih? Nah, contoh zona orange ini itu adalah seperti shopping otak gitu ya. Shopping otak kok harus shopping otak sih? Ya harus gitu. Kita kalau mau memperbesar zona hijau, kita harus memperluas cara pandang kita, memperluas ilmu pengetahuan kita, memperluas semua yang memang kita dapatkan gitu loh teman-teman. Ya seperti baca buku, mungkin pelatihan, pengembangan diri gitu ya, mungkin seminar-seminar gitu ya. Banyaklah yang memang kita harus investasikan sedikit uang kita gitu ya, sebagian uang kita untuk shopping otak gitu ya. Jadi pada saat kita berbisnis nih, kalau kita nggak tahu ilmunya, pastinya juga kita nggak tahu harus seperti apa. Biasanya kalau yang orangnya bisnis tidak tahu ilmunya, di tengah jalan akan berhenti, begitu teman-teman ya. Jadi shopping otak adalah hal terpenting gitu ya, hal yang paling penting dalam investasi kita di zona orange ini gitu ya. Selain shopping otak apalagi? Itu ada nabung. Nabung bisa uang, kemudian bisa emas, atau bisa nabung ditabungkan melalui bisnis paruh waktu gitu ya. Kita ya tadi bisnis, tapi kita juga harus punya ilmunya gitu ya teman-teman ya. Dan catatan penting adalah kalau kita mau investasi di zona orange ini, jangan pernah berharap hasil yang cepat atau yang singkat, karena di zona orange ini perlu waktu, sehingga kita tidak bisa berharap hasil secara singkat. Begitu ya teman-teman. Sekarang mari kita bahas tentang zona biru. Nah, zona biru ini disebut dengan brilliant exit. Kok bisa brilian? Ya, betul, sangat brilian. Kenapa? Yang tadi kita bahas zona orange itu kan perlu waktu instan ya. Sedangkan zona biru, jika kita keluarkan untuk zona biru, itu bisa dibayar kontan secara instan. Bisa sih menunggu atau bisa agak lama gitu ya. Itu tergantung kita masing-masing menerimanya gitu. Jadi kalau misalnya zona biru kita keluarkan, itu bisa kita, artinya kita transaksi dengan Allah gitu teman-teman. Kok bisa seperti itu? Ya, zona biru adalah ziswaf gitu ya. Zakat, infak, sodakoh, wakaf, dan lain-lain gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mewakafkan atau menginfakkan atau sedekahkan harta, sebagian harta kita gitu ya, itu bisa menyuburkan zona hijau kita. Ya, teman-teman nggak ada dong punya cerita dengan sedekah jadi miskin, punya cerita dengan berzakat jadi miskin, nggak punya kan cerita seperti itu. Nah, mungkin teman-teman, sebagian teman-teman di sini punya piutang di luar sana. Nah, piutang ini tidak masuk zona orange teman-teman, tapi masuk zona biru gitu ya. Kita tidak bisa berharap banyak uang itu akan kembali gitu ya, karena prinsipnya adalah uang yang tidak kita pegang itu adalah bukan uang kita, bukan rezeki kita gitu ya. Kalau sudah ada rezekinya, kalau Allah sudah menentukan rezekinya, pasti akan kembali dengan cara apapun, seperti itu ya teman-teman. Nah, selain piutang ada syirkah juga di zona biru. Kalau teman-teman mengeluarkan uang di zona biru ini, akan ada hadiah keberkahan di dalamnya, akan ada hadiah keberkahan di dalam harta, dalam rumah tangga. Inilah yang disebut dengan keberkahan. Keberkahan dengan kesehatan finansial, kesehatan jasmani, juga kesehatan rohani. Bagaimana tidak? Jadi kalau misalnya teman-teman di sini itu mengeluarkan 3 zona ini, di merah dengan kerangkeng uangnya, kemudian zona orange-nya dengan dia terus berputar, kemudian di zona birunya dengan segala keberkahannya, ini akan menaikkan atau memperluas zona hijau kita gitu loh teman-teman. Semakin lama, semakin laun gitu ya, itu zona orange-nya semakin besar, zona birunya semakin besar, kemudian zona hijau gitu ya akan semakin besar pula gitu teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan hadiah keberkahan. Jadi mau dong teman-teman hidupnya diliputi dengan keberkahan? Pasti mau, karena saya juga mau. Jadi yuk sama-sama kita hidup dengan keberkahan.
Oke, siapa yang mau berkah hidupnya? Siapa yang mau sehat keuangannya? Kita lanjut ke ilmu selanjutnya. Ilmu ini akan seru dan ilmu ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang mau pindah ke grafik C, gitu ya. Kita sama-sama pindah, gitu kan? Sebelum ke ilmunya, ini ada pertanyaan teman-teman. Apa bedanya? Yang pertama, misqueen atau poor. Kemudian yang kedua, rata-rata atau middle. Yang ketiga, kaya raya atau rich. Nah, kaya rayanya di sini dengan penuh keberkahan yang tadi ya, dengan penuh kesehatan finansial, gitu ya, berkah dalam keuangan rumah tangganya, gitu kan? Karena ada zona biru di sini, gitu ya. Jadi bukan rich, bukan kaya raya yang dimurkai Allah, tapi kaya raya dengan keridhaan Allah. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke ilmunya, saya punya cerita nih buat teman-teman. Jadi ini kisah ini kisah nyata ya teman-teman ya. Ada kisah si Mawar. Si Mawar ini punya pekerjaan di tempat yang bergengsi teman-teman. Dan dia punya penghasilan 29 juta per bulan. Bayangin, itu banyak apa banyak banget? Banyak banget ya teman-teman. Tapi mirisnya si Mawar ini masih ngontrak teman-teman. Jadi dia masih ngontrak, dia cuma punya kendaraan yang biasa dia pulang pergi untuk bekerja. Dan si Mawar ini cuma punya anak 2 gitu. Dan lebih parahnya lagi, lebih mirisnya lagi, kalau setiap tanggal 10 atau tanggal 15 uangnya di ATM cuma tinggal 1 juta. Bayangkan sedihnya seperti apa menjadi si Mawar ini gitu teman-teman ya. Kita nggak mau dong jadi seperti Mawar, ya nggak? Makanya kita pelajari ilmunya bareng-bareng, kita simak ilmunya bareng-bareng. Semoga teman-teman bisa menerima ilmunya sehingga teman-teman bisa memanfaatkan ilmunya. Oke? Oke teman-teman, sekarang kita bisa lihat di sini adalah bagan kecerdasan finansial itu. Nah, di sini kita bisa langsung bahas ya teman-teman. Di sini ada zona hijau, di sini ada warna hijau nih ya teman-teman. Yang di atas itu ada in, yang kedua itu ada out. Kemudian di sini juga ada warna merah, bagan merah, kemudian ada bagan orange. Nah, kita akan bahas di sini satu-satu. Kita mulai dari garis yang pertama yang paling atas, gitu ya. Nah, ini ada sebagian orang, contoh dia punya penghasilan 1 juta. Masuk nih ya, masuk ke in atau masuk ke penghasilannya 1 juta. Kemudian keluarkan di out, kemudian langsung habis. Nah, inilah 1 juta masuk, keluar langsung 1 juta habis. 2 juta masuk, kemudian keluar langsung habis. 5 juta, 10 juta, 20 juta, 100 juta, itu dia masuk, kemudian langsung keluar habis gitu. Nah, ini yang tadi kita bahas yaitu ada di grafik A. Nah, grafik A ini bisa kita sebut dengan misqueen atau poor gitu ya. Sebenarnya miskin sih teman-teman, tapi ya kita nggak mau kotori pikiran kita ya, jadi kita sebut aja misqueen. Oke? Sekarang kita bahas lagi di grafik yang kedua atau yang kedua nih yang tengah-tengah nih. Sama, dia juga pemasukan, masuk nih ya, masuk in, kemudian ada pengeluaran di out juga gitu ya. Pengeluarannya sama, pengeluaran sehari-hari buat makan, buat sekolah anak, mungkin buat listrik, buat internet atau apapun lah ya yang memang harus dikeluarkan setiap bulan. Tapi ada tambahannya lagi nih teman-teman. Dia tambahannya ke zona merah ini nih, liabilitas atau beban ya, grafiknya turun ke bawah tuh ya. Nah, ini adalah orang-orang yang banyak gaya. Kok banyak gaya sih? Lihat aja, bebannya banyak teman-teman. Di sini ada leasing kendaraan, kemudian rumah KPR, kemudian cicilan kartu kredit, cicilan ini itu gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini gitu ya, apa-apa nyicil ya, sampai ke baju nyicil. Ada misalnya tukang daleman aja nyicil teman-teman. Banyak di sini teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga ngerasain ya, saya juga pernah nyicil baju yang sehari 1.000 gitu ya. Itu buat apa gitu loh. Kenapa sih kita nggak suka cash aja gitu ya? Kita sekarang sama-sama berubah deh, pola pikir kita berubah deh. Jangan pernah mau nyicil lagi, kita harus bayar cash gitu ya, biar kita nggak terbebani gitu hidupnya ya teman-teman ya. Kemudian ada diskon flash sale nih, kita sama-sama deh, kita paling senang sama diskon gitu ya.
Padahal mah nggak dibutuhin karena diskon jadi dibeli. Padahal nggak butuh-butuh amat gitu teman-teman. Iya nggak sih? Kemudian ada healing berlebihan, dikit-dikit healing, dikit-dikit jalan-jalan, sedikit-sedikit ngabisin uang gitu ya. Kemudian di sini ada piutang di luar. Jadi kita kadang suka nggak enakan sama orang, ada yang mau ngutang sama kita, ya udah kita kasih. Padahal kita nggak punya gitu. Jangan berlebihan lah gitu ya. Kemudian traktir berlebihan itu juga bisa sebagai beban teman-teman. Ya pokoknya kita sesuai porsinya aja lah teman-teman ya gitu. Kemudian di sini ada tipe yang ketiga gitu ya. Jadi yang kedua itu orang yang banyak gaya. Ya udahlah kita nggak usah banyak gaya lah teman-teman ya. Kita hidup apa adanya aja lah. Yang penting kita punya aset. Nah, kita bahas aset ini teman-teman. Nah, di sini yang ketiga, tipe yang ketiga, dia punya penghasilan 1 juta. 5 juta, 10 juta, bahkan sampai 100 juta. Kalau kita sisihkan untuk aset, nah inilah cerdasnya gitu ya. Mau kita punya 1 juta, bisa gitu ya. Jadi ada masuk nih pemasukan 1 juta, kemudian dikeluarkan di out. Ada pengeluaran untuk makan, kemudian listrik, sama ya seperti tadi. Tapi di sebagian penghasilannya itu disisihkan di zona orange. Seperti apa? Kayak misalnya kita sisihkan untuk apa? Untuk bangun rumah kos, kemudian kita beli kendaraan untuk disewakan gitu ya. Mungkin kita sisihkan untuk beli emas untuk tabungan gitu ya. Kemudian kita sisihkan untuk ilmu, yaitu shopping otak. Kemudian kita sisihkan untuk bisnis dengan ilmu gitu ya teman-teman ya. Tadi yang kita sudah bahas. Kemudian kita sisihkan untuk beli properti gitu ya. Kemudian kita sisihkan untuk umroh, ibadah, dan ziswaf terbaik. Nah inilah kecerdasan finansial yang akan membuat kita terus berkembang atau memperbesar zona hijau kita. Nah inilah aset gitu. Jadi kita bisa memutar uang ya, yang kita sisihkan mungkin sebagian aja sih, tapi kalau kita sisihkan terus secara konsisten, kita sisihkan dan kita olah di orange itu ya, jadi itu akan bisa memperbesar zona hijau kita. Jadi bagaimana sih pembagiannya? Nah ini juga salah satu pertanyaan mungkin di benak teman-teman. Nah jadi pembagiannya seperti ini. Kita punya penghasilan, contoh misalnya 1 juta gitu ya. Kita punya penghasilan, kita keluarkan untuk biaya sehari-hari kita, kemudian kita sisihkan untuk biaya di zona orange dan biru. Bagaimana pembagiannya? Teman-teman bisa dimulai dengan 80, 10, 10. Itu perbandingannya. 80% buat biaya sehari-hari, 10% untuk zona orange, 10% untuk zona biru. Seperti itu. Nanti lambat laun kita berusaha untuk mengkerangkeng uang kita sehingga zona orange-nya bertambah, zona birunya bertambah gitu ya untuk disisihkan. Zona orange-nya mungkin 15, zona birunya 15 gitu. Pokoknya 80-10 atau 70-15-15 perbandingannya, atau 60 20-20 begitu. Jadi tergantung kemampuan teman-teman. Yang penting kita bisa menyisihkan atau mengeluarkan di zona orange dan biru ini. Begitu teman-teman. Dan kalau misalnya kita mau menyisihkan di zona orange ini, itu jangan di satu titik gitu ya. Mungkin ada nabung buat bisnis sampingan atau jualan apa gitu ya. Kemudian ada juga di nabung apa gitu. Jadi jangan satu titik gitu ya. Nabungnya ditabung gitu ya. Tapi nabungnya yang cerdas dong teman-teman ya. Kita cerdaskan tabungan kita. Kita simpan uang kita dengan aman. Maksudnya apa? Tidak diambil-ambil gitu loh. Kalau di celengan bisa kita ambil-ambil tuh uangnya, ya nggak teman-teman? Kalau di amplop kita gatel deh buat ambil itu kalaupun ada kebutuhan terdesak gitu teman-teman ya, gitu. Nah, buat teman-teman yang mau bangun aset bisa banget dari uang dapur teman-teman. Gitu loh. Kok bisa? Emang bisa ya uang dapur bisa bikin aset? Bisa banget teman-teman.
Kebetulan saya punya polanya, saya punya petanya bagaimana teman-teman bisa mencapai impian teman-teman ya. Mungkin teman-teman pengen punya impian bangun rumah kos-kosan gitu ya untuk aset juga, atau teman-teman pengen punya rumah yang masih ngontrak, pengen punya rumah, bisa banget. Kemudian teman-teman yang pengen punya kendaraan, bisa banget dari uang tabungan kita. Kita jangan pernah nyicil teman-teman, karena itu sebagai liabilitas atau beban buat kita gitu ya. Nggak enak, hidup itu punya beban, nggak enak banget teman-teman, karena saya pernah ngerasain kayak gitu ya. Sekarang kita mulai pelan-pelan bangun aset, kita mulai kejar impian kita sedikit demi sedikit dengan kesabaran gitu teman-teman ya. Pokoknya teman-teman pasti bisa semuanya. Teman-teman yang mau dibantu, yang mau dibimbing, yang mau didampingi, silahkan hubungi saya langsung aja gitu ya. Nomornya sudah ada tertera di awal dan nanti juga di akhir ada nomornya, kemudian di deskripsi juga ada nomor saya. Silahkan teman-teman tinggal kontak saya. Yang penting apa? Teman-teman harus action, teman-teman harus praktek, teman-teman harus bisa mau melangkah gitu teman-teman ya. Ya sudah, itu aja untuk ilmunya. Bagi teman-teman yang mau action, bagi teman-teman yang mau melangkah, kontak saya langsung aja. Saya punya peta-petanya gitu ya. Oke, terakhir teman-teman, apapun yang teman-teman inginkan, apapun yang kita inginkan, berapapun penghasilan teman-teman, berapapun uang dapur teman-teman, kita semua berhak dan pasti bisa memiliki ini semua. Gitu ya. Teman-teman punya impian rumah idaman gitu ya, atau mobil impian, kendaraan impian, yang belum nikah mau nikah. Kemudian siapa juga yang mau ke umroh atau haji? Kita semua pengen ke sana ya. Untuk umat muslim pasti kita pengen ke sana banget. Kemudian ada yang punya anak, pengen simpen uang untuk biaya sekolah anak atau kuliah anak ke depan. Bisa banget teman-teman dengan uang dapur kita gitu ya. Dan pastinya kita punya ilmu, yaitu ilmu magnet rezeki yang bisa memperluas zona hijau kita. Kita punya ilmu zona biru kita untuk memperluas zona hijau kita gitu ya. Kita akan memperluas zona hijau kita dengan ilmu. Nah, ini semua ya, ini semua itu ada petanya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau tahu petanya, langkahkan kaki untuk action. Langkahkan kaki untuk praktek, karena semua ilmu yang tadi saya sharingkan tidak ada gunanya kalau tidak tanpa praktek, kalau tidak tanpa action. Oke, sama-sama kita akan action. Kalau yang mau action, hubungi saya langsung. Kontak saya ada di belakang gitu ya. Boleh di 087774401651. Teman-teman boleh kontak saya akan bantuin teman-teman. Karena apa? Saya sharing ini tuh pengen ngebantuin teman-teman, pengen ngebantuin banyak orang gitu loh. Pengen ngebahagiain banyak orang. Saya tulus sekali. Saya pengen banget orang-orang tuh banyak yang sehat ekonominya, begitu teman-teman ya. Ilmunya sudah saya kasih, tinggal petanya yang belum teman-teman punya. Oke, sekarang waktunya teman-teman action. Waktunya teman-teman praktek ilmu yang memang tadi sudah kita pelajari bareng-bareng ya. Oke, buat teman-teman yang mau praktek, buat teman-teman yang mau action, silahkan langsung kontak saya. Saya akan bersedia mendampingi teman-teman, bersedia mengiringi teman-teman untuk mencapai impian teman-teman dan mencapai impian kita semua. Gitu aja ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih buat semuanya yang mau mendengarkan penjelasan saya, yang mau ikut sharing bareng saya di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.